banyak. Berdiri semua. Berdiri. Oke. Kalau saya bilang halo, hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke. Nah, coba sebelum kita mulai pelajaran, coba ambil kertas yang di bawahnya. Coba dicek apakah bersih atau tidak. Dicek. Buang, kalau ada sampahnya buang. Buang kalau ada sampahnya. Itu buang. Coba. Udah bersih kan? Ya, berarti udah bersih. Siapa pilih kelasnya? Rahma sama Nadian. Iya. Oke. Di sini kita nanti akan belajar tentang cyber security. Nah, sebelum saya mulai, apa sih pentingnya menjaga data keamanan kita atau data pribadi kita? Maka kita akan belajar tentang cyber security. Nah, di sini sebelum kita mulai lebih lanjut tentang materi ini, kita kita berdoa terlebih dahulu. Coba pimpin doa yang paling depan. Rauda. Pimpin ya. Agar kita lebih mengenal, karena akhir-akhir ini banyak bencana dan juga ada di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sulawesi Selatan. Kita satu kali lagi kita berdoa semoga diberikan ketabahan orang yang dikenai musibah, dan di Madura khususnya atau di Indonesia semuanya selamat. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Nah, sebelum kita mulai, untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap Indonesia Raya, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba pimpin Dirjen, kamu ke depan. Siapa nih? Sini, maju ke depan. Yuk semuanya berdiri. Bentar. Kurang keras. Berdiri semua. Mana suara? Nih. Biar keras. Set.
Amin. Hari ini kita langsung saja ke materi kita. Berbeda hari ini karena biasanya kita praktek terus ya. Corel, entah itu Corel, Photoshop, dan juga biasanya kemarin kita belajar tentang dasar Photoshop, dasar Corel. Kita belajar tentang dasar Corel, dan hari ini kita akan belajar tentang apa? Cyber security. Nah, kita akan belajar cyber security. Coba ada yang tahu nggak cyber security itu apa? Ada yang tahu? Nggak pernah dengar ya? Atau cyber security itu ancaman di dunia maya? Coba gini. Pernah nggak kalian dapat link di WA, biasanya dapatkan 60 GB? Klik link di bawah ini. Pernah nggak? Pernah. Nah, tahu nggak kalian bahwa itu adalah salah satu ancaman di dunia online atau cyber security? Nah, apa? Cybercrime. Di sana, kalau misalnya kalian ngeklik, itu biasanya data kalian itu hilang, entah itu nomor, email. Dan kalau misalnya sudah ngeklik, itu biasanya kena iklan apa? Pernah nggak? Pernah nggak? Masa nggak pernah? Ada yang punya WA di sini? Tapi tidak ya? Mondok. Ada yang mondok, ada yang nggak mondok. Nah di sini kita akan belajar. Coba sebelum saya presentasi, saya mau lihat ini dulu. Mana? Tadi data cyber. Saya melihatkan ini ke kalian. Nih. Nah, coba lihat di depan. Ini saya ambil dari Patroli Cyber. Ini salah satu terpercaya. Ini data statistik yang menunjukkan bahwa kejahatan di dunia maya itu sangat banyak. Nah, salah satunya ini. Jadi saya dapat ini dari, coba kalau misalnya kalian punya HP nanti Patroli Cyber ini datanya 14 berapa ini? 14.496 ribu penipuan online, ancaman kekerasan 8.000, pencemaran nama baik 6.000, ancaman penyemaran, pemerasan lainnya, pornografi, pokoknya ini berita bohong, hoax, provokasi, ini saking banyaknya nih rata-rata ini penipuan online. Jadi cybercrime itu sangat luar biasa banyak kasusnya, dan ini terpercaya dari Patroli Cyber. Jadi amat penting kita belajar tentang cyber security. Kalau misalnya cybercrime itu kejahatan di dunia online, kalau cyber security itu adalah mengamankan data pribadi kita secara online. Paham? Sampai sini paham, Pak? Nah, kita akan lebih lanjut nanti terkait ini. Nah, biar kalian paham. Jadi teman-teman, di dunia online kita tidak lepas apa istilahnya. Sekarang masa-masa transisi informasi ini, dunia sudah berubah ke informasi. Kalian sudah tidak ragu lagi menggunakan yang namanya HP. Benar ya? Yang pegang HP siapa aja sih? 1, 2, 3. Yang lain mondok ya? Iya. Siapa yang mondok? Ya jangan pegang HP kalau mondok. Jadi kita tidak bisa dilepaskan dari menggunakan HP atau gadget atau laptop. Benar ya? Nah, sekarang apa sih Pak yang mau saya jelasin? Nih, pertama kita akan merintuk satu-satu dulu. Jadi ancaman cyber itu apa
bentar. Nih, saya siapin presentasi. Yes. Nah, sebelum ke arah sana, jadi nih. Jadi, keamanan cyber adalah aspek krusial dalam melindungi informasi dan sistem digital dari ancaman yang terus berkembang. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi ancaman, sekarang kita berbicara tentang keamanan. Gitu. Paham? Apa? Aspek krusial dalam melindungi informasi sistem digital. Artinya adalah kita sebagai yang suka menggunakan HP, menggunakan gadget, kita harus menjaga data kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Paham? Jadi gitu. Nah, apa sih Pak tanda-tandanya kalau kita itu biar kita kenalan dengan cyber security? Nih, jadi satu cyber security. Ya, ini loh. Security. Makanya. Bentar. Cyber security. Jadi cyber security ini adalah cyber ini online atau maya. Sedangkan security ini adalah keamanan. Nah, di sini perlawanannya adalah cyber crime. Jadi kalau cyber ini online, ya. Kalau crime ini kejahatan. Nah, gitu. Nah, di sini teman-teman, kejahatan ini bermuncul dari beberapa. Jadi ada kejahatan yang memang muncul di online. Salah satunya adalah meretas data kita dari entah itu dari ponsel, gadget. Nah, yang pertama itu biasanya unsurnya biasanya malware, teman-teman. Jadi ada istilah malware. Malware di sini adalah biasanya itu dikirim lewat PA, lewat grup, biasanya berbentuk link. Nah, ketika diklik nanti teman-teman itu biasanya datanya langsung hilang. Itu namanya malware. Jadi misal saya contohkan biar kebayang. Ini jadi malware di sini saya ada malware. Nah, malware di sini teman-teman biasanya ada di HP. Misalnya kalian ketika pegang HP, entah itu WA, biasanya itu ada. Nah, jadi perangkat lunak berbahaya dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri data atau sistem komputer tanpa jaringan. Contoh intinya gini, saya ada contoh di sini di HP saya. Bentar ya, ini kayak gini. Bentar. Ini kayak gini. Saya biasa hostnya ini ngirim saya dapatkan 60 GB dari online. Itu ketika saya klik itu biasanya kayak gini klikannya. Nah, kayak gini. Nah, itu biasanya dapatkan misal 60 GB gitu. Itu jangan diklik. Itu namanya malware. Paham? Paham? Yang pertama. Yang kedua, teman-teman, itu ada yang namanya phishing. Phishing di sini biasanya kan berbentuk link ya. Sama berbentuk link. Kalau di sini namanya link juga, tapi biasanya ini menyerupai website tertentu.
verify website. Jadi biasanya kalau kalian ada yang punya punya dana, bank dana atau BRI trading, siapa nih? Siapa yang punya? Kamu. Biasanya pakai pinnya berapa? Banyak atau hanya 1, 2, 3 atau dicampur? Dicampur. Nah, di sana teman-teman, kalau misalnya kalian ngeklik, nah di sini phishing ini contoh ya, BRI gitu, bri.co.id. Nah, selain bri.co.id ini jangan diklik karena itu phishing, menyerupai. Contoh misalnya diubah bri.org misal, berarti ini hanya menyerupai, berarti bukan resminya, paham? Nah, kalau terlanjur langsung biasanya terlanjur masukkan username sama password, ya sudah, kalian hilang semua akun dananya kalian atau uang kalian di BRI ini. Paham ya? Biasa menyerupai. Nah, di sini banyak teman-teman biasanya terkecoh karena tidak tahu yang resmi dan tidak resmi. Makanya harus hati-hati juga. Ini menyerupai biasanya phishing. Phishing itu bukan hanya itu lagi, karena banyak biasanya di Facebook yang banyak. Di Facebook itu biasanya kalau buka suatu kan ada iklan ya, iklan atau iklan judi, iklan pokoknya biasanya banyak. Diklik itu data kalian terambil, suruh masuk ke sebuah halaman atau Google gitu, jangan masuk ya. Kalau minta Google ya, jangan dikasih akses. Yang ketiga namanya ransomware. Ransomware di sini ini biasanya pekerjaannya hacker, memasukkan aplikasi ke kita. Contoh gini, contoh misal kalian dapat dapat notif, dapat SMS dari WA gitu. WA kalian biasanya kalau di WA itu dokumennya kayak gini, satu doc, satu biasanya PDF, deh ya, bener ya? PDF, kemudian bentuk filenya biasanya kalau di WA itu biasanya, kemudian ada PNG dan JPEG biasanya. Nah, selain daripada ini, PPT biasanya PPT. Nah, selain daripada ini teman-teman, jangan diklik, apalagi yang berbentuk akhirannya APK. Contoh, saya contohkan. Jadi kalau ini saya sambung ke WA saya ya. Ini cara nyambung WA-nya kayak gini. Bentar. Pernah? Ya, WA web. Ini saya sambung WA saya. Cara nyambungnya ini. Bentar ya. Enggak ngemot kan? Nah, sebelum nunggu. Halo? Halo? Halo Mas? Halo? Bentar. Nah, biasanya teman-teman ini kadang biasanya terkecoh karena biasanya berbentuk undangan mantan gitu. Undangan pengantin. Biasanya akhirannya itu APK gitu. Mun APK jangan diklik. Nah, itu karena berbentuk aplikasi. Paham ya? Jadi kalau sekali diklik itu biasanya teman-teman sudah semua akses di HP kalian itu bisa diakses semua. Entah itu foto, entah itu video, semua bisa diakses. Bahkan akun bank kalian sudah bisa diakses karena aplikasi sudah masuk. Makanya jangan pernah sembarangan download sesuatu, entah itu game apapun selain dari Play Store, jangan di download ya, jangan di download. Kalau misalnya Play Store sudah biasanya aman. Nah, jangan sekali-kali. Bentar. Udah, lemon.
Nah, lanjut. Jadi selain daripada ini teman-teman, biasanya akhirannya IWA kayak gini, docs, PPT, PDF, NG, JPEG, ini akhirannya. Kalau aplikasi jangan diklik ya. Contoh, ini WA saya. Nah, pokoknya WA yang ini full WA gini. Nah, ada bentuknya kayak gini. Misal kirim gambar. Nah, di sini kan saya ada yang kirim ya. Ini ada PDF. Jadi PDF akhirannya titik-titik nama siapa gitu, PDF terakhir titik PDF. Nah, ini titik-titik semua akhirannya kayak gini. Selain daripada ini jangan diterima. Biasanya kalau bentuk aplikasi itu klik satu kali, kemudian nanti semua akses di HP kalian bisa diakses oleh orang lain. Paham ya? Paham? Sudah. Terakhir ya hacker. Ya namanya juga hacker ya. Apapun bisa dilakukan. Entah itu tahu hacker nggak? Masa tak tahu? Nah, hacker ini adalah orang yang menggunakan pengetahuannya untuk mencuri data, namanya hacker. Sayangnya jahat. Kalau misalnya bagus kan enak. Paham? Ya? Nah, saya mau lihatkan kasus beberapa kemarin yang terjadi di ini namanya cuma yang Bejorka. Ada yang pernah dengar nggak namanya? Benar ya? Ada yang pernah dengar nggak? Benar. Ini Bejorka ini ini bukan Bejorka, ini Bejorka hacker. Ini lumayan apa istilahnya, lumayan jago, bukan lumayan lagi, karena salah satu situs pemerintah dibobol. Nah, Bejorka adalah nama samaran dari seorang atau sekelompok hacker yang dikenal karena aktivitas peretasannya dan pembobolan data Indonesia sejak tahun 2004. Aktivitas ini menimbulkan kehebohan publik karena target peretasannya sekali melibatkan data sensitif pemerintah dan institusi data. Ini beritanya. Nah, ini banyak beritanya hacker ya. Gitu. Banyak. Jadi teman-teman, hacker ini salah satu orang yang hebat menurut saya karena bisa membobol. Tapi hebatnya itu disalahgunakan. Jadi jangan menggunakan kehebatan kita untuk disalahgunakan ke orang lain atau mencuri data orang lain. Paham? Ya. Nah, terakhir sudah itu semua. Nah, karena memang kita akan belajar tentang lebih jauh tentang cyber security ini. Nah, kalian sekarang saya mau kelompokkan jadi beberapa. Nanti setelah mendapatkan informasi lebih banyak, kalian kumpulkan ke saya pakai kertas, pakai apa aja. Ini kan ada komputer ya. Ini di depan juga ada. Kalian catat semua informasi tentang yang tiga ini, ransomware, hacker dan sebagainya. Apa itu lebih jelasnya kita nanti kumpulkan di depan. Paham? Saya kelompokkan mungkin 1, 2, 3, 4, jadi 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 4 kelompok. Kalian nanti informasinya tentang cyber security kumpulkan ke saya lewat tulisan. Yang nggak punya pulpen, masa nggak punya? Coba, ini 1, ini 2, ini 3, 4, pokoknya 4. 1, 2, 3. Ayo, kalian ini bisa dipakai ya. Pokoknya saya selama 10 menit kalian cari informasinya sebanyak mungkin tentang cyber security ini di sini. Tulis ke kertas per grup. Paham? Bisa juga pakai HP saya. Ini HP saya. Nih. Ayo per grup langsung. Maju. Satu grup, satu kedua ya. Ya pokoknya terserah. Intinya dapatkan informasi. Kertas, bentar, saya ambil kertas. Ini pulpen kalau nggak punya. Ini HP saya. Bentar.
3, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ayo, ini bisa diambil. Silakan pilih. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengumpulkan data-data tersebut. Oke? Tentang cyber security. Ini pakai ini aja, nggak apa-apa. Cari di Google. Apa? Bentar, saya klik. Jadi teman-teman, ayo silakan pakai apa kan kalau masuk ke saya semua kalau tidak tahu apa cari di Google. Apapun semua informasi apapun cari di Google kalau misalnya tidak paham. Jadi jangan tanya sebelum kalian cari di Google. Paham? Sudah, sekarang cari, kumpulkan nanti berbentuk kertas, berbentuk tulisan. Ini, cari. Ini spidolnya. Ya, semua grup 1, grup 2, grup 3. Yuk. Cari di HP, ada yang punya HP? Ada, oh ya ada. HP grup 1. Ada HP-nya. Ini. Oh iya ya. Ayo laksanakan. Cari. Oh ya, yang dicari itu tentang cyber security informasinya. Cyber security. Terserah mau di YouTube, pokoknya di Google aja. Cyber security. Cari di Google. Ini grup sama sini. Ya. Security. Nah, kayak gini cyber security. Nah, kamu ada HP-nya? Apa yang beda? Oh, ini siapa sih? Ini siapa? Nurul ya? Yang lain ini tadi. Yang nggak punya HP. Ini. HP saya. Nah, cari di Google. Kumpulin informasinya sebanyak-banyaknya. Kamu juga. Ini. Oh ya. 3 grup. 90 menit. Berapa menit? Terus. Oh iya, masih. Kumpulkan sebanyak-banyaknya tentang cyber security. Tulis, oke? Tulis. Ini ada apanya? Ada apanya? Catat ke bukunya, ke kertasnya. Karena memang kendalanya nggak punya gadget banyak. Jadi iya ini.
bisa masuk nggak? Ini masuk. Ini Sumkas 007. Nawawi itu Nawawi. Pulpen. Kenapa? Tak. Kenapa? Kurang. Operator itu. Sebentar, tunggu. Terus. Apa? Tak bisa. Ya. Oh iya. Bisa ya? Ya. Kesulitan? Yang banyak informasinya yang banyak. Nanti setelah itu presentasi mungkin. Zoom lah. Zoom ke depan dah. Sini dong. Ini dong. Ini masuk gak apa-apa ke frame. Masuk gak apa-apa. Ini masuk video. Sedang nulis dah. Nulis. Tulis yang banyak, tulis yang banyak. Kesulitan? Mana? Ini di depan ada kok. Di depan ada, tinggal cari di depan. Bisa kok. Cari di depan, ada yang cari di depan. Kalau nggak bisa. Oke, saya tunggu. Cari sebanyak mungkin. Video kan waktunya ini. Bilang. Sudah hampir selesai, tinggal 5 menit lagi.
Iya, terangkan. Hah? Iya, terangkan nanti di depan. Nanti ada studi kasih juga. Setelah nanti yang presentasi, main presentasi nanti ada. Nanti ada fast tracknya juga. Nah, ini. Dia paham dulu materinya apa. Nanti fast track. Apa kenapa? Iya, iya langsung PC ya. Terus DDoS. Firewall. 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 Tinggal 3 menit lagi. Oh, kenceng ya. Cepetan. Enggak ada. Tinggal ngomong. Kelompok mau mana? Sendiri. Gabung sini. Nah, boleh. Pakai kata ya Pak, gabung sini. Tak tera lampu ya? Tak ada tera. Paham nggak? Paham. Sejujurnya tadi apa? Cyber security. Oke, sudah selesai. Kita 2 menit lagi. Yang banyak informasinya biar jelas. Gak apa-apa. Gak apa-apa dengar terus. Terus gak apa-apa. Oke, 30 menit lagi. 30 menit lagi. Gimana? Kenapa lu? Kenapa lu? Ada yang belum turun? Harus ngerti, satu sama lain harus ngerti. Iya, harus ngerti kan sudah kasih info di dalam dari yang kalau ada kesulitan tanya, ada yang ada kata-kata yang tidak paham tanya. Oke, waktunya selesai. Silakan duduk di tempat masing-masing. Nah, kita akan langsung presentasi satu-satu. Punya WA ya? Ya. Tidak, saya mau lihat dulu apakah WA saya aktif atau tidak. Kalau
kelas 3. Siapa duluan? Enggak usah disuruh. Saya. Iya, lanjut. Panggung depan. Oke, dari kelompok 1 tepuk tangan dong. Masa tepuk tangannya gitu? Tepuk tangan dong. Lanjut, namanya siapa dulu? Kelompok berapa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan teman-teman, nanti kalian siapkan pertanyaan setelah ini, oke? Perkenalkan, nama saya Nia Savitri, perwakilan dari kelompok 1. Iya. Saya akan mempresentasikan tentang keamanan cybersecurity. Cybersecurity adalah praktek melindungi sistem, jaringan, program, dan data dari serangan digital, lemuru cybercrime, dengan menggunakan teknologi, proses, dan kontrol untuk mencegah akses tidak sah, pencurian, kerusakan, atau gangguan yang menjadi sangat penting di era digital untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta operasional bisnis dan pribadi. Ancaman umumnya terjadi pada malware, ransomware, phishing, dan serangan DDoS. Sementara solusinya mencakup firewall, enkripsi, pelatihan kesadaran pengguna, dan penerapan kerangka kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kenalin satu-satu dulu. Grupnya siapa? Suruh maju ke depan. Mana grupnya? Mana? Maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Nah, maju ke depan, maju ke depan. Kelompoknya mana? Maju. Maju, lurus. Iya, lurus terus maju ke depan. Nah, sekarang silakan mau nanya dulu apa nanti setelah ini? Saya pilihan. Nanya langsung sekarang apa nanti setelah ini? Ya, teman-teman di sini saya pasrahkan mau nanya sekarang langsung apa nanti? Aku jawab berapa? Nanti. Oke, kenalin dulu namanya siapa? Perkenalkan, Iya. nama dia Langsung Sabran. Nurul Jana. Namanya. Nurul Jana. Iya, terus. Nia Savitri. Nurul Komaria. Nurul. Benar. Yang keras dong. Rahmawati. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Siap-siap ya. Ada yang mau nanya. Lanjut kelompok 2. Ayo, yang di tengah ini. Kelompok 2 yuk. Saja. Bawa. HP-nya bawa enggak apa-apa. Nah, semua maju ke depan. Maju ke depan. Lupa saya tadi. Maju ke depan semua kelompoknya. Maju. Maju. Oke. Iya. Bagus. Nih, anggap saya jadi murid hari ini. Oke? Gurunya kalian. Ayo. Presentasikan dari kelompok mana, namanya siapa. Perkenalkan dulu namanya siapa dulu. Semuanya. Yuk. Nah. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
Ini semua cewek semua ya? Iya Pak. Ada yang nggak masuk? Ada Pak, banyak. Wah, banyak yang nggak masuk. Cowok berarti yang nggak masuk. Iya Pak. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya satu-satu dulu kenalin. Masa tak kenal. Ayo. Nama saya Dian Sari. Nah, satunya terus. Nama saya Rita Sari. Nah. Benar, Siti Halimah. Yang keras Halimah. Selanjutnya. Nama saya Rita. Ya, lanjut. Presentasinya. Lanjut. Nama saya Rita Sari, perwakilan dari grup 4. Ya. Ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu cyber security. Ya. Menjadi semakin penting bagi kita juga praktek melindungi sistem jaringan, program, dan data lainnya. Ancaman cyber security ada yang berupa malware, yang merupakan perangkat lunak berbahaya, dalam kurung virus, worm, trojan yang merusak, mencuri data, atau mengganggu sistem. Ya. Pentingnya keamanan cyber, melindungi data pribadi dan perusahaan dari pencurian dan kerugian finansial, menjaga kepercayaan pelanggan dan kepatuhan terhadap peraturan, memungkinkan produktivitas dan inovasi yang aman dalam lingkungan digital. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dong. Bagus. Lanjut, kamu diam dulu karena langsung pertanyaan. Silakan bertanya, ada yang tidak ngerti? Ada yang tidak ngerti? Tanya. Apa-apa yang tidak ngerti, tanya ke mereka. Tanya. Ya Marul. Cium tangan, saya tanya. Saya tak ngerti. Kan banyak kata-kata entah itu verbal, pokoknya kan banyak kan. Coba tanyakan yang nggak ngerti. Apa ini gitu? Apa itu malware? Nah, malware. Silakan. Jawab. Malware yaitu yang merupakan perangkat lunak berbahaya, dalam kurung virus, worm, trojan yang merusak, mencuri data, atau mengganggu sistem. Nah, itu malware. Paham? Paham. Oke, silakan dulu. Saya ubah. Sekarang kamu yang kedua nanya, yang kelompok 2 nanya ke kelompok mana? Terserah. Mau kelompok 1, mau kelompok 2. Silakan tanya. Jangan diam, yuk. Gerak-gerak. Ada yang ngerti? Ngerti semua. Nah, benar. Ngerti semua. Oh, gimana Nis? Benar Nis? Nurul, ngerti? Ngerti. Om Kuan ada? Iya Pak. Ngerti semua berarti ya? Ya. Oke, kita diskusi hari ini. Kenapa pentingnya menjaga data pribadi kita. Nah, saya akan berikan fast tracknya. Apa ya istilahnya? Ini WA saya. Kalau bisa foto, kan nggak banyak yang pegang HP. Foto saya kirim ke saya. Apanya itu? Kesimpulan dari yang kalian cari informasinya. Foto kirim ke saya. Nomor WA saya ini. Sama catat. Grupnya catat. Kirim foto ke saya. Paham ya? Ya. Foto kirim ke saya. 081 saya catat. Nih nomor WA saya 081249778546. Oke? Kirim ke saya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu fast track. Jadi fast track di sini teman-teman nanti akan mempelajari tentang bagaimana mengantisipasi ancaman cyber. Kalau tadi kita berbicara tentang cyber, apa itu cyber security, apa cyber crime, sekarang kita akan belajar langsung praktek menggunakan fast track ini. Fast track ini artinya adalah cara cepat. Oke? Ya. Paham? Paham. Cara cepat. Jadi tercepat. Nah, cara cepatnya mengantisipasi serangan cyber begini caranya. Nah, saya namakan fast track. Yang pertama itu istilahnya adalah satu enkripsi. Yang kedua F2. Sudah itu aja dulu.
maka patut untuk enskripsi ini. Contoh kecilnya gini kan. Enskripsi itu contoh adalah mengubah data menjadi kode rahasia. Contoh TTP, SSL, enskripsi di WhatsApp. Contoh. Cara mulainya gini. Ini kan ada WA saya ya. Mana WA saya tadi? Nah, di sini teman-teman, coba perhatikan. Ini kan ada WA saya. Nah, di WA ini semua di sini jangan dikasih tahu saya. Di sini teman-teman, di WA ini agak jadi teman-teman di sini di WA ini semua orang semua orang tidak bisa melihat kita. Bahkan yang punya WhatsApp ini tidak bisa melihat chat kita. Paham? Dengan cara enskripsi ini. Apa? 5 enskripsi tadi? Bentar, saya jadikan 2. Satu yang mana? Yang ini. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman. Jadi di WA itu ada namanya enskripsi. Jadi enskripsi itu tidak bisa dilihat entah itu perusahaannya. Chat kampus ya. Jadi kita tidak bisa melihat. Caranya adalah cara yang pertama, halo semuanya. Hai. Halo. Hai. Mangga burung kena. Nah, di sini sebelum saya mulai prakteknya, saya mau kalian berdiri biar gak bosan. Nih, coba maju berdiri sebentar dulu. Berdiri. Apa? Klap. Bentar. Ayo nih.
HP ini biasanya teman-teman bisa. Tuh. Ini cara ngamaninnya kayak gini. Keamanan akun, benar ya? Benar ya? Benar akun. Ini cara ngamaninnya biar aman ketika kita pengaturan. Coba WA-nya mana? WA siapa? Bisa. Keamanan, kemudian nah ini kalau di saya tampil kayak gini di WA. Kalau di sana tak bisa. Tampilannya kayak gini. Ya. Benar-benar akun gitu. Coba. Nah itu belum aman. Ini ada verifikasi 2 langkah, ada kunci sandi, ganti nomor telepon. Nah di sini ada namanya ini. Coba dilihat verifikasi email 2 langkah. Klik, bisa ya? Verifikasi 2 langkah kayak gini. Coba saya tadi HP maju ke depan. Saya lain ini WA saya. Lanjut. Ini inskripsi nama. Ya. Nah, verifikasi 2 langkah. Maju. Kamu ada WA ya? Punya apa? Gak apa-apa, lanjut. Buka aja. Nah, biasanya muncul, tapi enggak muncul di sini kan? Enggak muncul di sini. Biasanya muncul. Di WA ini biasa muncul. Mana? Enggak, biasanya di sini muncul. Tapi enggak muncul. Verifikasi enggak mungkin. Ini biasanya akun muncul katanya minta info akun. Ini enggak ada. Coba bisa nol. HP-nya tarik teman. Coba saya tunjukin. Ya, verifikasi 2 langkah. Ponsel mana? Ya. Ini caranya, verifikasi 2 langkah. Klik. Nah, nyalakan. Ayo, nol HP-nya, nyalakan. Ya, verifikasi. Buat pin. Bisa ya? Bisa sudah ini, sudah saya ngomong. Ubah pin enggak apa-apa. Oke, langsung. Terus. Bisa ya? Nah, tambahkan email. Ya, tambahkan email. Emailnya apa di kamu? Yuk. Disuruh. Bentar. Disuruh tadi buka. Ini kabuli dulu. Kayaknya. Kemarin enggak jenguk. Kemarin. Yo. Ngantuk biasa. Bisa. Verifikasi. Nah, itu kasih pin. Ya, per berapa aja punya kamu. Nah, biar aman. Iya. Simpan. Tambahkan email. Tambahkan email. Nah, email. Nih, email yang mana yang dipakai? Oke. Lanjut. Nah, bisa. Verifikasi. Sudah, apa punya kamu sudah selesai. Nih, jadi di sini ini ada verifikasi 2 langkah. Mau di WA minta kepada dia nanti di-hack sama orang lain. Dibaca kita. Disadap. Ngerti? Pak? Itu. Aku udah ada lagi verifikasi. Oke, sudah? Grup satu ini udah apa enggak? Coba dilihat. Mana? Kode. Enggak kode verifikasi. Kode verifikasi yang dikirim. Ini coba lanjut. Iya, lanjut. Oke, terverifikasi. Lanjut, ada masuk ke email kodenya. Mana ada kan di HP tadi email. Dari email. Gmail.
autentikasian. Ya. Kembali. Ayo kembali. Kembali. Oke, itu yang pertama. Jadi enskripsi itu teman-teman enskripsi ini saya hapus lagi biar agak bagusan dikit. Jadi enskripsi ini adalah mengubah jadi kode. Enskripsi. Jadi apa enskripsi adalah mengubah data jadi kode. Gitu. Paham ya? Nah, biasanya teman-teman ini digunakan agar kalian tidak terhack. Ini cara pertama, namanya enskripsi. Jadi semua yang melihat semua orang di online ini semua kan ada banyak ya yang online. Jadi tidak bisa melihat chatan kita. Bahkan yang punya WhatsApp itu tidak bisa melihat kita. Chatan kita, halo apa kabar sayang, tidak dapat. Tidak boleh. Oke? Jadi di samping menjaga keamanan data pribadi, menjaga keamanan data kenangan kita semasa lain. Oke? Paham ya? Namanya enskripsi. Yang kedua apa? Apa tadi yang kedua? Autentifikasi. Oke. Nah, atau lebih disingkat F2. Dah, di sini atau dua faktor. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, entah itu di sosial manapun, di media sosial, entah itu di Facebook, FB ya, TikTok, apalagi ya YouTube, pokoknya IG, semua bisa diautentifikasi ini. Oke? Caranya gini. Caranya adalah contoh saya lanjut simulasi. Nah, caranya adalah kalian kan punya Facebook ya? Atau ini YouTube. Nih. Biasanya di YouTube ini ada akun Google. Jadi akun Google kita buka. Jadi cara autentikasi gini. Info pribadi. Nah, teman-teman, data sandi Google lengkap di sini. Caranya autentikasi sama seperti tadi, cuman seperti tadi kan dua langkah. Nah, ini nanti kan masuk lagi, kemudian nanti dikirim email kode ulang ke email kalian. Ngerti ya? Nah, ketika ini diaktifkan nanti, kalau misalnya ada orang di luar sana mencoba masukkan email kalian di HP orang lain, itu terdeteksi di email kita, di HP kita. Contoh, ini HP saya, mana HP saya? Ini ya, saya kan nggak punya HP. Nah, di sini contoh ya, ini HP saya, ini saya aktifkan. Coba di sini lihat, ini tahu. Pada ya, lihat teman. Di sini saya buktikan, saya kalian betapa powerfulnya ini. Nah, saya mau masuk ke Facebook. Saya mau masuk ke Facebook. Ya, Facebook. Sambil lalu praktekkan ya, Facebook. Sambil lalu praktekkan. Buka Facebooknya. Tapi di website. Gak punya Facebook pak. Gak punya Facebook? Iya. Masa saya. Itu udah lama pak. Instagram ya kan. Nah, masuk ke Facebook. Contoh, misal, jangan di-hack ya kan? Coba, dia mesti loyal sebenarnya. Nanti mau diretas pak punya sampean. Ini saya email. Bahaya ini kalau kelihatan kena. Enggak apa-apa. Ya sudah. Apa ya? Bahaya. Sudah, intinya ini masuk. Nanti biasanya notifikasinya muncul di email. Jadi caranya adalah setiap aplikasi yang kalian yang kalian masuki itu usahakan dua faktor. Aplikasinya kayak gini nih. Nih. Kan semua punya email ya? Ini aplikasinya. Coba saya. Nah, ini. Bentar. Nih. Ini autentifikator. Autentifikator.
masuk email itu biasanya terdeteksi bahwa ada orang gitu masuk. Oke. Jadi ini penting loh, karena ketika kalian tidak menghidupkan autentifikasi ini, maka orang akan biasa masuk sudah pakai email kalian gitu. Karena tidak menggunakan autentifikasi. Autentifikasi itu adalah mengaktifkan kode sandi double ganda, entah itu pakai email dan pakai nomor. Makanya ketika contoh kecilnya gini, ketika punya aplikasi masuk akadang kita apa? Jadi ketika masuk ke aplikasi apapun, entah itu seragam apapun, biasanya itu muncul di email. Ada orang yang masuk lewat di Facebook kamu, bentuknya kayak gini, email, nih email. Jadi masuk email seperti ini. Ada yang punya email nggak? Nih. Jadi email itu seperti ini. Jadi teman-teman ada yang punya email nggak? Masa nggak punya? Masa punya apa yang nggak punya email? Nah? Email. Jadi email gini nih, nah, nih. Ya karena mondok ya gak apa-apa sih sebenarnya. Nih. Gmail. Gak tahu HP. Gak tahu HP. Tapi tahu. Ulang nggak? Ulang. Ya, Pak. Nah, di sini kalau nggak punya email pakai ini. Biasanya kalau punya HP punya Email. kata ya. Biasanya mau tanda email aktif HP. Benar? Kamu aktif entah itu Instagram. Nah ini ada email. Jadi teman-teman, email ini sangat berpengaruh. Makanya punya email dulu satu. Ini kan banyak yang mondok ya. Punya email satu, jadikan aset. Makanya email itu penting karena aset buat teman-teman. Apa istilahnya? Aset digital. Makanya penting. Oke, di sini caranya kalian masuk punya email, kemudian pakai email ini untuk apapun, entah itu Instagram apapun. Nanti notifikasinya masuk ke email ini. Ngerti? Ngerti apa ya? Jadi authentifikator itu pakai email dan nomor. Jadi dua faktor ini. Semua aplikasinya pakai dua faktor ini. Masukkan nomor kalian, masukkan email kalian. Paham? Nanti notifikasinya, pesannya masuk lewat email atau nomor. Namanya autentifikasi dua faktor. Paham ya? Kalau ini dilakukan teman-teman, yang dua cara ini, entah itu enkripsi dan autentifikasi ini dilakukan. Ada dulu.
Tapi kalau pulang nanti iya. Oke. Sudah dulu. Jadi teman-teman, terakhir itu firewall. Firewall. Nah, firewall ini adalah membuat akses jaringan yang tidak diizinkan. Contoh, router, firewall, perangkat lunak. Contoh gini. Jadi teman-teman membuat jaringan terbatas gitu. Tahu router ya? Tadi kan habis ujian. Router itu yang ada depan yang banyak itu namanya router. Ngerti? Membagi jaringan itu. Itu namanya router. Paham? Ya, tahu. Ini nama router. Pas tak tahu router nak kanannya bahaya. Router. Nah, nih. Perangkat dah kayak gini itu kan router itu namanya. Tadi kan habis ujian kan? Itu yang di depan itu pembagian itu namanya nih. Anda menggunakan kontainer secara kabel wifi ke berbagai perangkat HP, laptop, smart TV, menggunakan sinyal radio, pengatur lalu lintas. Nah itu. Jadi diusahakan pakai, kalau ya ini lebih expert lagi karena biasanya itu digunakan untuk ujian. Jadi orang tak bisa masuk kecuali ada kode rahasia. Kode maksudnya contoh ini pakai ini. Berapa tadi kalau masuk ke website itu ada berapa? Nomor? 36. Berapa biasanya? 192 titik 0 200. Berapa? 98. Ya. Benar ya? 168. 19. Lupa saya, lupa. Berapa? 1. Titik boleh? 200. Nah, enter. Cari. Nah, masuk nggak? Ya nggak dapat karena di sana jauh. Ya. Nah ini firewall. Jadi mengkhususkan seseorang masuk ke kode tertentu. Jadi membagi jaringan. Itu namanya firewall. Paham ya? Nanti mau beda kode seperti ini namanya firewall. Jadi khusus untuk dirimu. Nama firewall. Paham sekarang? Jadi tidak sembarangan orang masuk. Oke, lanjut. Selanjutnya sudah marilah. Paham sekarang? Autentifikasi 2 langkah paham? Bisa dipraktekkan di rumah nggak? Inskripsi? Tahu? Apa inskripsi? Oh tidak dijelaskan. Jadi inskripsi ini gini. Inskripsi. Jadi inskripsi itu adalah teman-teman mengubah data asli jadi kode rahasia. Contoh gini. Jadi tidak bisa dibaca oleh orang lain. Contoh misal, yang punya aplikasinya aja tidak bisa terbaca, tidak bisa baca dengan mengubah ini. Hanya dapat dibaca kembali dengan kunci yang lengkap. Jadi teman-teman punya kunci. Jadi kan ada namanya inskripsi di WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu kalau misalnya ini diaktifkan, ada biasanya end to end gitu kan. Nah di sebelum kalian ngirim SMS
yang apa chat itu tidak bisa dilihat gitu sama yang punya aplikasi gitu. Sandi WA siapa? Semua. Enggak, yang punya aplikasi WA maksud saya siapa? Tak tahu. Semua. Nih pengetahuan juga ya. Jadi yang punya WA itu punya maksudnya begini, yang punya aplikasinya gitu. Ada yang tahu nggak? Masa ada yang kerung klik melalui ya? Iya. WA punya siapa gitu? WA punya punya Siapa? nih. Jadi WhatsApp itu punya Meta platform itu banyak. Jadi ada WA, Instagram, kemudian Facebook dan WA ini Telegram satu lagi itu punyanya Meta platform. Yang punya adalah ini, coba. Nah ini yang masih ingat nggak? Iya. Ini namanya Mark Zuckerberg. Jadi yang punya Meta, WA, Telegram, kemudian bukan Telegram ya. Yang punya Meta, WA, IG, Facebook, Instagram itu semua milik ini, milik Mark Zuckerberg. Oke? Nah, saya mau di pertemuan selanjutnya kalian cari tahu Mark Zuckerberg ini selain punya apa aja. Oke? Lahirnya kapan? Satu lagi biar selanjutnya ada. Jadi di selanjutnya kalian cari yang punya Google aja, yang punya Google. Oke? Siapa yang punya Google? Kumpulkan ke saya. Oh, yang punya Google ini Pak, gini. Kalau yang punya Facebook kan ini kan sudah. Namanya apa? Mark Zuckerberg. Kalau yang punya Google siapa? Tanda tanya bisa. Kumpulkan ke saya di minggu yang akan datang. Oke? Paham? Bisa dipraktekkan di rumah? Benar? Oke. Sekarang saya mau nanya, kira-kira keperasaan kalian kalau misalnya kalian kena hack gimana? Sedih, ngambek sendiri. Marah sendiri. Makanya enskripsi, autentifikasi dan firewall itu harus kalian Tahu. misalnya data kita aman, kira-kira perasaan kalian gimana? Senang. Nah, setelah kalian mengetahui materi ini dipraktek nggak? Dipraktekkan nggak? Kalau sudah tahu tentang ini, kira-kira perasaan kalian gimana? Senang banget. Bisa aman WA dan aplikasi. Oke. Sudah ya? Ya, oke. Selanjutnya mungkin nanti tugas pertama. Jadi di minggu yang akan datang kalian harus bawa informasi mengenai apa? Siapa pemilik saja. Dan selanjutnya mungkin nanti kita akan bahas tentang perkembangan AI karena hari ini AI. Apa AI? Artificial Intelligence. Mungkin di minggu yang akan datang kita berbicara tentang artificial intelligence karena sangat amat penting, karena bisa membantu produktivitas kalian, entah itu konten, entah itu apapun banyak. Jadi manfaatnya banyak AI ini ya. Bisa di pertanian, bisa di kesehatan, semua bisa dilakukan pakai AI. Bahkan mungkin 2030, 2040 kita sudah apa istilahnya? Robot semua. Iya. Tapi tidak menghancurkan keahlian kita karena kita kan punya attitude. Salah satunya yang penting adalah di perbedaan antara orang zaman dulu dengan AI. Perbedaan antara AI dengan kita cuma satu, attitude. Apa attitude? Akhlakul karim. Jadi mungkin kita bisa berbeda. AI mungkin bisa canggih, tapi dia tidak punya perasaan. Kalau kita punya perasaan, entah itu peduli, entah itu menghormati, ya. Tapi kalau AI nggak punya, paham? Ya. Jadi kita akhiri pertemuan kali ini. Sudah kira-kira paham nggak tentang apa itu cyber security dan cybercrime? Oke, terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan doa.
bersama-sama pimpin doa kamu. Ada. Pimpin doa sebelum kita mengakhiri Yo. belajar ini bersama. terus sada. Ayo sada. Ayo sada. Sebelum belajar kita dulu kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Oke, terima kasih Sada. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ingat teman-teman, kita belajar bukan untuk menjadi pintar, lebih pintar dari apapun, tapi kita belajar untuk menjadikan kita sejarah. Jadi sejarah ini akan kalian apakah baik atau buruk. Makanya buat legacy atau sejarah diri kalian dengan baik. Makanya bukan tentang belajar kali ini, tapi tentang bagaimana membuat sejarah diri kita sendiri. Makanya ada yang pepatah bilang semua orang itu bisa dikenal dengan cara apa? Menulis. Apa? Dengan cara menulis. Ya, makanya kalian buat sejarah diri kalian lebih baik lagi. Oke? Sebelum pulang, silakan ada sampah di rapikan dulu, matikan dulu. Ini matikan dulu. Matikan komputernya dulu, yang komputer. Bolpen semua dicek, takutnya ketinggalan. Semua matikan dulu. Buat. Ini matikan dulu. Oke. Sudah, coba keluar. Pak, cepet. Oke. Sudah semua? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua. Mana? Salim. Nah, yuk keluar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Ya, Pak. Nah, ada tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.